Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Yani? Sehat, alhamdulillah Pak. Ya. Baik Bu Yani, sebelum saya melakukan supervisi untuk mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bu Yani lakukan di kelas, saya akan menyampaikan tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran Bu Yani di kelas. Dan percakapan yang kita lakukan sebelum observasi ini adalah persiapan awal agar Ibu Yani bisa lebih percaya diri, bisa lebih siap untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya Bu? Iya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu sebelumnya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bu ya. Iya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baiklah Pak. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Terus yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat membilang dan menuliskan bilangan 1000 sampai 10.000 sampai 10.000 secara panjang, atau 10 ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan dengan benar Pak. Oke, jadi ada 2 tujuan pembelajaran tadi ya Bu ya? Iya. Di bagian mana atau di area pengembangan yang ingin Ibu capai pada kegiatan observasi nanti yang mana Bu? Di bagian mana? Yang pertama, penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid. Terus yang kedua, pemahaman dan pengetahuan murid terhadap materi yang saya ajarkan. Terus yang ketiga, keterampilan murid dalam menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Baik Bu ya. Jadi ya, ada tiga ya yang ingin dikembangkan. Pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian keterampilan atau pengetahuan siswa terhadap materi, kemudian terkait keterampilan murid dalam menyampaikan hasil kerja Bu ya. Baik Bu, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu Yani sampaikan tadi, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu Yani terapkan di kelas nantinya Bu? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metodenya Bu? Ya. Saya akan menerapkan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan metode pembelajaran pengamatan, diskusi, tanya jawab, dan penugasan Pak. Baik Bu ya, jadi Ibu akan menerapkan model pembelajaran PBL Bu ya? Iya. Terus metodenya pembelajarannya pengamatan, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Iya. Baik. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran Bu yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Ya, untuk media pembelajaran saya akan menggunakan laptop, proyektor, PowerPoint, dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Oke Bu ya. Baik. Ya, jadi Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang Ibu Yani sampaikan tadi Bu? Ya, saya akan melaksanakan pembelajaran ini besok Pak, tanggal 25 Juli, jam pelajaran pertama. Oke. Baik Bu, kalau begitu besok tanggal 25 Juli saya akan datang ke kelas Ibu ya. Iya Pak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam pembelajaran yang Ibu Yani lakukan di kelas. Iya. Sebelum kita akhir Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Baiklah Pak, saya mendapatkan gambaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, seperti model pembelajaran PBL, metode pembelajaran yang saya terapkan, dan media apa saja yang akan saya gunakan. Itu Pak yang saya dapatkan dalam percakapan hari ini. Baik Bu, kalau begitu terima kasih atas waktunya Bu ya. Iya Pak. Dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya. Iya. Sampai bertemu di kegiatan observasi nanti Bu ya. Iya Pak. Baik, mungkin saya akhiri.
perbincangan kita ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Ya, hari ini ya kita akan belajar seperti biasa, tapi terlebih dahulu Ibu mau tanya, siapa yang tidak masuk? Zadan. Apa tahu kemana Zadan? Ya, sakit. Baiklah, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita apa? Ya, sebelum doa siapkan. Ya, sekarang disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Sekarang kita lanjutkan dengan lagu wajib, yaitu sorak-sorak bergembira. Nah, coba kita sama-sama. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Baiklah, sekarang kamu baca dulu. Yang kamu baca, ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Apa ciri-ciri makhluk hidup? Ya, menjawabnya dengan pelan-pelan. Yaitu ciri-ciri makhluk hidup itu adalah apa? Bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak. Apalagi? Iya, peka terhadap rangsangan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu. Lihat sini. Lagu sama-sama ya. Nah, lihat sama-sama. Lihat ini lagunya tuh, lihat. Ada tulisan mungkin. Cicak-cicak di dinding, dengar. Ya, bagaimana kamu menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding? Bergembira. Baiklah, ya di situ apa? Sekarang kamu lihat, itu termasuk hewan apa yang kamu lihat? Cicak. Cicak itu termasuk makhluk hidup.
Apa-apa yang termasuk makhluk hidup? Hah? Apa Madan? Lagi Madan? Iya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Terus tadi kita sudah mendengar lagu cicak-cicak di dinding ya. Jadi cicak-cicak di dinding itu dia bergerak dengan cara apa? Dengan cara? Ya, dengan cara merayap. Nah, lihat di situ. Tadi tanda panjang dengan tanda pendek. Ini tanda lagu, kalau yang di atas tanda lagu apa? Yang dinyanyikan berdasarkan pendek ya. Nah, terus yang di bawah dinyanyikan dengan panjang. Yang lagu yang kita nyanyikan pendek, mana apa lagu yang dinyanyikan panjang? Sudah tahu? Sudah. Jadi kalau cicak itu merayap di dinding. Sekarang tuh ada banyak benda ya di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, ada bunyi yang terdengar panjang tadi dan ada juga yang terdengar pendek. Jadi, terus bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk pola irama. Jadi itulah yang dimaksud dengan pola irama, bunyi panjang dan pendek. Nah, sudah kamu amati gambar, di situ ada gambar cicak. Lihat. Kalau cicak hidupnya di mana? Hidupnya di darat. Terus cicak bergeraknya dengan cara merayap. Merayap di mana? Di dinding. Terus kalau cicak makannya apa? Makannya nyamuk ya. Pernah tidak kamu lihat di rumah cicak itu putus ekor? Ya, pernah? Pernah. Coba kamu lihat di papan, itu semua makhluk hidup bergerak. Terus manusia dan hewan dapat bergerak dengan cara apa? Iya, berpindah tempat ya. Manusia dan hewan ya memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut alat gerak. Alat gerak itu kalau manusia berupa kaki ya. Untuk apa? Untuk berjalan dan berlari. Kamu pernah berjalan enggak? Dari rumah ke sekolah menggunakan apa? Kaki. Nah, lihat sini. Pernah enggak kamu bertamasa ke kebun binatang? Di kebun binatang banyak pengunjung, ya. Kadang dalam satu hari adalah 1.250 orang. 1.250 orang. Siapa yang bisa menuliskan 1.250? Ya, Mehmet. Mehmet ya. Tulis angka dulu. Tulis angka dulu. Nah, di sini boleh tulis angka dulu. 1.000. Angka dulu. 1.250. Ah, coba kalau dibaca bagaimana? Di sebelah. Situ. Sama dengan 1.250. Ya, 1.250. Ya,
Benar ya? Coba kamu lihat benar. Ya, ya. Beri tepuk tangan dengan teman kita Memet. Ya. Baiklah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi ya, sekarang sudah jelas. Sudah jelas? Lah ngerti? Ya. Ya, sekarang di sini ada tugas. Soal pertama, lihatlah ciri-ciri makhluk hidup. Nih, ini lah, nih. Ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak. Oh. Nih, Madan. Ini Madan, ciri-ciri makhluk hidup. Ya, tulislah. Mana yang kita tahu berapa info ada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, nih buat kalimat. Kerjanya itu kan pakai kelompok. Coba kerja sama-sama. Setiap kelompok kerja sama-sama. Ya, sekarang kita tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku berbicara. Oh iya, siap. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Baiklah. Kalau sudah, kita akan mempresentasikan ini ya, kelompok ini dulu. Nah, baca sini. Ayo, maju Anasya dengan Zara. Zara Pecantika. Iya, siapa? Ah, iya. Situ. Nih, di tengah. Ciri-ciri makhluk hidup. Bergerak. Kedua. 2. Bernapas. 3. Berkembang biak. 4. Tumbuh. 5. Makan. 6. Peka terhadap rangsangan. Iya. Sekarang Anasya, lihat. Bacalah bilangan tulis. Bacalah bilangan berikut. 1. 1000. Dibaca. Dibaca 1000. 1000. Terus lagi. 2000. 4000. 4250. Dibaca 4250. Ya, kelompok ketiga Ramadan dengan Iqbal. Yang lain dengar. Nah, kuat-kuat, oh. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Berkembang biak. Sapi berkembang biak dengan cara beranak. Ya. Makanan. Manusia membutuhkan makanan dari hewan dan tumbuhan. Ya. Tumbuh. Manusia tumbuh semakin besar. Ya. Bernapas. Lumba-lumba bernapas dengan paru-paru. Ya, bergerak. Bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan. Iya. Terus Iqbal. Ciri-ciri makhluk hidup. Berkembang. 1. Berkembang biak. 2. Bernapas. 3. Bergerak. 4. Makan. 5. Tumbuhan. Ya. Tumbuh. Peka. 6. Peka terhadap rangsangan. Iya, sudah benar yang dibacakan Ramadan dengan Iqbal? Sudah belum? Sudah ya, tepuk tangan dengan Ramadan dengan Iqbal. Siapa lagi? Abida ya. Nah, satu lagi, satu. Abida dengan Alfian. Ya, kita dengar hasil kerja kelompok ketiga. Baca. Ciri-ciri dari sini. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Berkembang biak ayam
berkembang biak dengan cara bertelur. Ya. Makanan ayam adalah pelet. Pelet. Terus. Telur ayam tumbuh menjadi anak ayam. Ya. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ya. Ikan bergerak menggunakan siripnya. Iya. Baiklah, sekarang ya. Nah, dengarkan. Kita sudah mempelajari tadi ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kesimpulannya bahwa setiap makhluk hidup dia akan bergerak dan mempunyai ciri-cirinya ya. Nah, terus bagaimana perasaan kamu setelah mempelajari pembelajaran ini? Senang. Apalagi? Bahagia. Bisa dimengerti dah pelajarannya hari ini? Bisa. Iya. Baiklah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Ya, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik Bu Yani, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu ya. Iya. Dan kita juga di sini ditemani oleh Pak Agus Herdian selaku pengajar praktik kami di Pendidikan Guru Penggerak di Kabupaten Bangka Barat ya. Iya. Assalamualaikum Pak Agus. Baik Bu Yani, pada percakapan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kembali kepada Bu Yani terkait dengan jalannya pembelajaran yang telah Bu Yani lakukan di kelas beberapa waktu yang lalu Bu ya. Iya, Pak. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung beberapa hari yang lalu Bu? Alhamdulillah Pak, saya merasa senang karena pembelajaran yang saya lakukan di kelas berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah Bu ya. Bisakah Ibu ceritakan kembali area yang Ibu fokus ingin Ibu kembangkan kemarin itu di area yang mana saja Bu? Baik Pak, untuk area yang saya pilih, yang saya ingin saya kembangkan adalah penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid, keaktifan murid, pengetahuan dan keterampilan murid. Nah, yang saya lakukan untuk area pengembangan tersebut yaitu menerapkan pembelajaran PBL dengan metode tanya jawab, diskusi kelompok. Tujuannya agar pembelajaran lebih berpusat pada murid dan murid terlihat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Untuk pengembangan murid tentang ciri-ciri makhluk hidup dan menuliskan bilangan 1000 sampai dengan 10.000, saya memberikan penugasan menggunakan LKPD untuk pengembangan keterampilan murid. Saya minta murid untuk mempresentasi hasil kerjanya ke depan. Baik ya. Jadi dari fokus pengembangan yang Ibu Yani sampaikan, nah, menurut Ibu apakah area pengembangan yang Ibu itu sudah terpenuhi Bu atau sudah tercapai? Apakah belum begitu? Menurut saya untuk area pengetahuan dan keterampilan sudah berhasil Pak. Tapi untuk ke area keaktifan murid dalam proses pembelajaran belum berhasil Pak. Oh gitu ya, jadi untuk keaktifannya belum berhasil ya? Iya. Kira-kira bagaimana agar keaktifan murid itu bisa berhasil dicapai? Menurut saya Pak, media pembelajaran yang saya gunakan belum tepat.
Ya. untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar murid. Oh, itu ya. Berarti media, Bu ya. Iya. Baik. Itu seperti apa, Bu? Rencana ke depannya kira-kira apa itu media yang ingin digunakan? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Selain menggunakan slide PowerPoint, saya juga akan menyelipkan video pembelajaran agar gaya belajar anak yang beragam dapat terpenuhi, Pak. Ya, baik ya. Jadi Ibu akan menambahkan video ya, video Iya, ya. Pak. Kalau kemarin kan hanya slide PowerPoint ya. Iya. Baik. Baik, kalau begitu Bu, untuk rencana yang Ibu sampaikan tadi dengan menyelipkan video, kira-kira itu rencana itu kapan pelaksanaannya, Bu? Untuk mempersiapkan media pembelajaran, saya akan membuat siang nanti, Pak, setelah murid pulang. Dan untuk pembelajarannya akan saya laksanakan secepatnya setelah media pembelajarannya sudah siap, Pak. Baik, kalau begitu Bu, semoga pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti bisa berjalan lebih baik lagi. Kemudian saya tunggu kabarnya dari Ibu, Iya, Pak. apakah pembelajaran yang menggunakan media interaktif seperti yang Ibu sebutkan tadi itu bisa dilaksanakan atau tidak, Bu ya. Iya, Pak. Baik, kalau begitu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.